teman-teman, balik lagi ke video aku. Buat yang baru gabung, selamat datang. Nama aku Noni, dan hari ini aku bakalan ngelanjutin seri beasiswa dunia sama teman aku. Tapi sebelumnya, aku mau ngingetin teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku. Dan buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan atau penasaran dengan video-video yang udah pernah aku bikin, jangan lupa untuk cek description box aku dulu sebelum kalian nanya ke aku. Oke? Langsung mulai ya. Halo, Halo, kenalin diri dulu dong. Siapa nih namanya? nama aku David Andi Wijaya, asal dari Jambi. Sekarang kuliah di Italia, Politecnico di Milano, jurusan Manajemen Engineering, Supply Chain Management. Minggu depan lulus sih, minggu depan graduation gitu. Hah, iya? Kok gue nggak tahu? Jadi minggu Hebat ya? depan presentasi dan graduation. Hebat-hebat. Oke, nih mau nanya-nanya tentang beasiswanya nih. Kan David ke sana pakai beasiswa kan ya? Ya kan? Benar. Kita ketemu tuh di mana ya? Kayaknya kita sama-sama berjuang beasiswa, makanya akhirnya kita kenal ya nggak sih? Ketemu Iya, ya benar. waktu itu. Kita ketemu di acara education fair yang ada Sri Mulyani ya. Oh iya, oke, nggak usah disebut. Tapi akhirnya dapetnya beasiswa yang lain ya. Ya, benar. Boleh cerita nggak sih ini beasiswanya apa? Terus tadi jurusannya apa, sama di negara apa? Diulang lagi lah, biar jelas gitu. Oke, aku pakai beasiswa Invest Your Talent in Italy. Itu beasiswa yang dikasih sama Kementerian Luar Negerinya, government-nya Italia. Aku sekarang ambil jurusan Manajemen Engineering, dan Manajemen Engineering itu ada 9 track, dan aku pilih Supply Chain Management di Politecnico di Milano, Milan, Italia. Asik, keren-keren. Nah ini mau nanya nih, kalau untuk proses seleksinya sih waktu itu kayak gimana sih? Singkat aja gitu. Singkat ya, jadi kayak kan ini dia biasa opennya tuh Novemberan gitu ya. Terus dia tuh benar-benar cuman submit dokumen, jadi submit dokumennya kayak transkrip, kayak dulu sih ada reference letter, tapi sekarang udah nggak ada, cuman transkrip, IELTS, terus video, itu yang paling penting, aplikasi video sama paspor sama resume. Tapi yang paling penting menurutku yang menjadi fokus tuh di application videonya yang cuma boleh 1 menit gitu. Oh oke. Nah ini mungkin kalau ada yang masih nanya nih, ini tuh programnya bahasa Inggris atau mesti bisa bahasa Itali atau gimana nih? Programnya itu bahasa Inggris total sebenarnya. Cuma mungkin kalau secara kehidupan butuh sih bahasa Itali, kayak aku awal-awalnya cukup struggle karena pas misalnya ke bank, kadang-kadang ke kantor pos ngurusin residence permit, kadang-kadang mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris sometimes. Oke. Berarti kalau buat teman-teman yang mungkin tertarik, bisa seenggaknya persiapan dulu kali ya. Benar-benar. Bahasa Itali dikit gitu, biar Dikit. bisa ya komunikasi sehari-hari lah ya. Tapi untuk program kuliahnya sendiri itu semua bahasa Inggris kan ya? Ya, semuanya bahasa Inggris. Ya, benar. Cuman memang kan kadang ada banyak orang Italinya, jadi ya kadang-kadang kita harus bisa ngomong bahasa Itali akan membuat kamu lebih akrab dan lebih bisa berbaur sama mereka sih. Oke. Mungkin itu jadi poin penting juga sih ya. Intinya kalau misalnya untuk kuliahnya sendiri bahasa Inggris, tapi kalau misalnya mau lebih akrab dengan orang-orang lokal, seenggaknya harus bisa lah ya bahasa Ya, sehari-hari. benar. Nah, terus berikutnya mau nanya nih, ini pertanyaannya di handphone. Apa aja sih yang di-cover sama beasiswanya kamu ini? Jadi beasiswa aku ini itu kan 2 tahun ya, tapi harus di renewal setahun sekali. Jadi itu di tuition fee pokoknya gratis. Terus kalau bisa renewal, intinya berarti setiap tahun dapat 8.100 euro per tahun, yang dibagi ke dalam 3 bulan selama 9 bulan. Jadi kayak kan kita dikasihnya cuma 3 kali installment, dan dalam 9 bulan. Jadi kayak nggak boleh dihabisin dalam setiap 3 bulan itu, karena di 3 bulan terakhir dia nggak ngasih. Jadi kayak sebenarnya 9 bulan, jadi dia ngasihnya 9 bulan untuk 12 bulan gitu. Oke. Berarti 8.100 euro untuk setahun, yang dikasih tuh 3 kali di bulan pertama ya? Enggak, malah di bulan ketiga, jadi harus hemat dulu di awal.
Jadi dikasih tuh bulan ketiga, ke-6 sama ke-9 gitu ya? Benar-benar. Jadi kayak kita masuk, aku ingat banget, aku masuk September, dia jadi ngasihnya Desember kalau nggak salah, Desember, terus ada Maret, terus kita Mei, Juni gitu. Oke. Waduh, berarti kalau kayak gitu di awalnya berarti mesti uang sendiri dulu ya? Ya pesawat, visa, terus misalnya untuk hidup, terus untuk deposit rumah, untuk bayar rumah itu bayar sendiri dulu. Dan juga yang aku bilang kan dia 3 bulan terakhir nggak dapat kan, dan after 3 bulan terakhir nggak dapat, 3 bulannya lagi nggak dapat kan. Berarti ini ya, aku dapat terakhir Mei nih. Installment untuk tahun kedua dapatnya Desember, jadi Mei sampai Desember. Oh iya, berarti sebenarnya kita rada mirip nih, cuma kalau aku memang dikasih setiap bulan sih, dikasih setiap bulan, tapi waktu summer nggak dikasih kan? Benar-benar. Iya, berarti sama. Oke. Tapi berarti 8.100 itu terserah kita mau alokasinya gimana kan ya? Iya benar, Oke. benar-benar. Cuman mungkin kayak kan di sini harus bayar kayak yang resident permit, harus bayar health insurance, itu harus bisa diatur-atur sih. Oh iya, kita juga sebenarnya ini antara advantage dan disadvantage sih. Jadi kayak kita beasiswa ini juga mengharuskan kita melakukan 3 bulan internship. Oke. 3 bulan internship itu di luar kegiatan, di luar kampus. Jadi kayak kadang kadang mereka bisa memprovide company-nya, kadang kita bisa nyari sendiri. Dan kamu tahu sendiri kalau nyari sendiri itu kadang-kadang Italian language-nya harus jago, karena perusahaannya perusahaan Itali. Oh ya, dan itu harus perusahaan Itali. Dan kadang tuh bentrok sama kampus, jadi kayak kadang harus bolos, kadang harus itu. Oke. Tapi kalau misalnya internship ini, kamu digaji nggak? Tergantung kamu negonya. Tapi biasanya tuh secara legal tuh boleh nggak digaji. Iya, benar-benar. Sama. Ya. Oke, cuma kalau seandainya bisa digaji, itu lumayan banget ya untuk nambah-nambahin duit jajan ya. Benar. Iya. Nah, ini Oh ya, satu lagi, aku ya. ingat. Ya, jadi tuh kita harus ikut Italian language class, itu digratisin sama beasiswanya, jadi gitu. Jadi ya selama 1 semester dan boleh ikut 2 kali. Jadi sebenarnya kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa gitu. Oh, tapi itu bagian dari program kampusnya atau kayak belajarnya tuh terpisah gitu? Jadi kampusnya biasa ada Italian language class, dan itu beasiswanya nyuruh. Jadi kayak sebenarnya nggak diminta sama kampus, tapi diminta sama pihak beasiswa untuk ada. Jadi nanti sertifikatnya diminta untuk perpanjangan. Jadi perpanjangannya itu Italian language class, terus 30 credits. Jadi kan misalnya kita setahun 60 credits nih, harus lulus 30 credits aja. Enak banget. Nggak segampang itu di Itali. Terus sama udah kedaftar internship, jadi kayak udah nyari dan dapet, tapi nggak perlu mulai. Jadi pokoknya yang penting udah dapet dulu aja di mana. Itu syarat renewalnya. Berarti jadi kalau mau, kan tadi ini ngomongin beasiswanya nih, berarti kalau untuk bisa renew beasiswa di tahun keduanya tuh butuhnya yang tadi itu kan? Harus udah dapat internship-nya, terus udah ngambil language class-nya, terus habis itu tadi apa lagi? Sama yang lulus 30 credits. Oh iya, sama lulus 30 kredit. Yeah. Oke, berarti butuhnya 3 itu ya. Dan itu benar-benar kalau yang 8.100 itu hanya living cost atau mesti bayar uang sekolahnya juga nih? Atau udah gratis juga uang sekolahnya? Oh, sekolah udah gratis kok. Oke, jadi 8.100 ini benar-benar buat living cost-nya ya? Bener. Oke deh. Nah, terus yang berikutnya ada tips atau trik atau mungkin saran nih buat teman-teman yang mau daftar beasiswa ini yang tentunya nggak ada di websitenya nih, atau yang mungkin orang nggak tahu. Sebenarnya yang kalau nggak ada di website itu lebih ke application videonya, itu kalau bisa fokus ke apa yang kamu bisa contribute untuk membantu perusahaan-perusahaan Italia. Soalnya ini tujuan secara beasiswa ini menggunakan budget untuk yang dikasih ke perusahaan-perusahaan Italia harusnya, tapi kita pakai untuk kasih ke orang Indonesia yang mau kuliah. Jadi kayak mereka tuh berharap orang-orang Indo yang dapat beasiswa ini bisa membantu perusahaan-perusahaan Italia untuk bisa misalnya buka cabang di Indo atau spread around the world, atau kayak jadi jembatan orang yang di Indo untuk bisa ke Italia dan membangun
company mereka gitu-gitu sih. Oke. Itu. Itu lumayan banget tuh sarannya karena orang pasti nggak tahu kan dan nggak mungkin tertulis juga kan ya Iya, di iya, iya benar. website itu. Nah, berarti jadi intinya kalau untuk videonya sendiri itu benar-benar harus bisa ngasih lihat kontribusi yang bakal kita kasih untuk membantu perusahaan-perusahaan Italia ini supaya bisa lebih berkembang gitu ya. Iya, benar. Oke, oke. Ih, seru juga sih. Nah, terus kalau mau daftar tuh beasiswanya lewat mana nih? Jadi nanti ada namanya website, kalau kamu Google itu ketik aja Innovation Talent in Italy, itu langsung ada websitenya. Dan jangan lupa itu ada umurnya. Jadi umurnya kalau di bawah 26. Jadi setelah 1994. Setelah 1994 baru bisa daftar. Terus juga nanti ada, jangan lupa cek univ sama course-nya. Jadi kayak ada beberapa doang yang nggak semua. Jadi biasanya itu fokusnya ke bisnis, engineering sama desain atau arsitektur deh. Jadi tapi kayak dia bisnis kan, jadi bisnis communication lah itu segala macam kan terlalu banyak cabangnya, jadi bisa dicek di situ. Terus kita juga sebagai orang Indo masuk eligible kriteria, jadi kayak nggak semua negara masuk. Oh. Ya itu. Oke, berarti ini lucu juga ya. Berarti dia minimal 26 tahun ya usianya ya baru boleh daftar. Maksimal. Justru maksimal. Maksimal. Oh, jadi kalau sesudah 26 tahun berarti udah tetot gitu ya? Tetot. Nah, ini tuh untuk S1 bisa atau hanya untuk S2? S2 sih. S2 doang ya? Ya. Kalau buat teman-teman nih, ini tuh aku sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan yang cukup ajaib nih ya. Contohnya kayak bisa nggak kalau misalnya S1 dengan beasiswa gitu? S1 dengan beasiswa, kita sebenarnya di Italia banyak banget beasiswa. Jadi kayak kalau kamu nanya sebenarnya ke Italia dapat beasiswa tuh susah atau gampang sih? Menurutku lebih ke effort sih. Jadi kayak kita tuh ada 4 beasiswa jadinya. Jadi kayak pertama pas kamu daftar kuliah itu ada beasiswa namanya merit base. Itu aku berdasarkan timeline aja ya. Merit base. Jadi kayak itu nanti kayak platinum, silver itu jadi kayak uang sekolah plus 10.000 euro atau 5.000 euro atau 2.000 euro itu. Jadi tergantung dia punya kelasnya. Terus nanti yang investor talent yang punya aku itu di timeline yang kedua. Terus habis itu namanya Maichi, itu beasiswa dari kementerian yang lain lagi, bukan kementerian aku. Jadi, tapi secara benefit hampir mirip. Jadi. Terus yang terakhir itu namanya DSU. Jadi itu kayak di Indo mungkin hak untuk sekolah lah ya. Jadi dan ini ada di tiap region. Dan ini untuk S1 dan S2. Jadi kayak aku pun kemarin sempat mikir kalau misalnya aku nggak lulus dalam 2 tahun kan berarti beasiswa aku udah selesai. Aku ada prepare dokumen untuk yang ini, namanya DSU ini. Dan itu bisa untuk S1 dan S2. Memang agak ribet, tapi secara probability keterimanya banyak karena namanya kan hak untuk sekolah ya. Jadi kayak dia masih ngasih proporsi untuk yang keterimanya banyak gitu. Dan kita sebagai dari negara berkembang, gaji, harga tanah segala macam jauh di bawah negara Eropa yang lain. Jadi kayak karena kita submit PBB, submit kayak apa tuh pajak yang kita terima setiap tahun itu loh, keuangan itu, lapor pajak sama apa KK segala macam gitu. Dan kita biasa ranking kita tinggi kok kalau dibanding orang-orang lain. Wow. Sebenarnya oke juga, dan tapi intinya itu kan sebenarnya semuanya bisa dicari informasinya di Google kan ya? Kalau misalnya kita ngetik gitu di Google kayak nyari beasiswa S1 Italia pasti keluar dong. Benar. Benar ya. Oke, ini buat teman-teman nih yang nonton ya, please banget ya, itu handphonenya udah pinter, jangan sampai kita kalah pinter di Google ya. Nah, nanti aku juga bakalan taruh link website yang untuk beasiswanya David buat teman-teman supaya bisa langsung ngecek. Di situ benar-benar udah lengkap semuanya kan ya? Udah. Nanti ada yang bagian call for application, and biasa ada FAQ-nya. Jadi FAQ-nya kan kamu pasti banyak banget pertanyaan. Jadi dia benar-benar nulis. Nah, itu juga poin penting sih ini buat teman-teman yang memang mau daftar beasiswa. Ketika kalian buka websitenya itu, coba deh cari FAQ, Frequently Asked Question kan. Nah, itu kalau misalnya kalian buka, biasanya pertanyaan-pertanyaan kalian yang ajaib itu ada jawabannya di situ. Karena biasanya udah sering ditanyain orang. Itu poin penting sih. Nah, terus ini pertanyaan yang terakhir, so far berarti kan udah mau lulus nih, udah 2 tahun ya kita ya. Gimana nih pengalamannya? Pengalamanku sih secara kuliah agak beda ya. Jadi kita ada namanya
written test, terus ada oral test. Jadi oral test kayak kita menghadap dosen, terus kita ditanya-tanya. Dan itu cuma kayak 10 menit sampai 30 menit, kita ditanya apapun itu. Jadi kadang-kadang agak, namanya kayak, itu kayak kita sidang, tapi sidangnya per course. Jadi per course kita ditanya-tanya gitu. Itu agak agak susah, tapi susah gampang sih. Jadi kayak kita harus tahu semua, dan kita bisa menjelaskan apa yang kita ada di pikiran kita. Terus, tapi secara, mungkin kuliah agak berat, tapi kayak kalau kita di Italia itu kayak ada 5 kali ujian, jadi kayak 5 kali kesempatan ujian. Jadi kalau kita bisa lulus di pertama, jadi kita agak santai di tempat yang lain. Jadi kita bisa untuk jalan-jalan gitu sih. Gitu. Jadi itu tuh intinya kalau misalnya nggak lulus sekali, bisa ada chance ngulang 4 kali lagi ya? Benar. Jadi kalau chance ngulang 4 kali lagi, sebelum kamu harus bayar lagi untuk ikut kuliah lagi. Oke. Berarti nggak kayak di Indo yang kalau misalnya dapet nilai F tuh udah repot gitu ya? Masih Ya. bisa ngulang ya? Dan di sini bisa nyuci nilai. Jadi kayak, Nyuci nilai. jadi kayak misalnya yang pertama kamu ngerasa cuma dapat nilainya setengah-setengah nih, dan kamu merasa kayaknya nggak perlu belajar lagi, tapi kamu yakin udah bisa dapat bagus, ya udah gitu. Tapi kalau kamu ngerasa buang-buang waktu nih, accept aja, ya udah accept. Karena kalau kamu udah reject, nilai kamu tuh udah dianggap nggak ada, jadi kamu kayak belum ujian. Gitu. Oh iya. Terus kalau untuk kehidupannya sendiri di sana tuh kalau misalnya kuliah gitu boleh sambil part time nggak? Part time sih kayaknya aku lihat banyak yang boleh ya, dan termasuk aku kan internship aja bisa kan selama maksudku selama seminggu kayak 40 jam gitu. Jadi menurutku sih nggak apa-apa ya. Dan teman-temanku dan termasuk aku sendiri kadang-kadang teman-temanku tuh nge-tour guide orang-orang turis Indo dan dibayar. Terus kayak aku misalnya jadi hidup kayak yang ada mahasiswa baru yang lewat agent, aku juga dibayar. Itu kayak berguna banget sih untuk nambah-nambah uang jajan. Terus secara memang biaya hidup di sini tuh murah. Jadi kayak menurutku 11-12 lah ya kalau sama di Indo. Mungkin kalau resto agak mahal, tapi secara memang bahan mentah, maksudnya kayak sayur yang beli pasar segala macam, itu menurutku 11-12 sih sama di Indo. Tapi berarti so far happy kan ya? Ya, happy. Itu aja kamu ya beasiswa living cost-nya itu dengan biaya hidup yang mungkin setara sama Indonesia tuh bahkan lebih gede loh daripada aku. Kamu 8.100 per tahun, aku cuma 7.000 setahun. Jadi aku benar-benar ngiritnya setengah mati. Karena di sini kan harga double ya dibanding Italia ya. Iya, benar-benar. Makanan segala macam gitu. Misalnya di Italia mungkin kamu belanja bulanan gitu-gitu berapaan sih? Paling 150, paling mahal 150 euro, 150. Kamu berapa? Aku sih karena aku ngirit banget mau nggak mau jadi segituan juga. Tapi jadi aku memang kayak ngejatahin gitu loh, karena di sini kan memang barang-barang intinya mahal ya, kayak sabun aja tuh mahal gitu loh, sampo, jadi pakainya dikit terus dikocok air. Tapi ya berarti enak banget ya kalau untuk yang beasiswa Italia ini ya, berarti benar-benar cukup lah ya 8.100 itu. Cukup mungkin lebih ke paling fokusnya milih flat sih. Kalau milih flatnya mau yang sharing atau mau yang satu, itu jadi itu yang ngefek banget. Sisanya sih menurutku kalau kamu bisa hemat dengan masak, everything will be fine. Kayak paling dengan masalah yang tadi aku bilang, flat sama kamu sering mau makan luar sama travelingnya. Intinya gaya hidup sih ya, kalau misalnya pintar-pintar ngatur pasti aman lah ya. Aman banget kok. Terus kalau buat temen-temennya gitu, lingkungannya enak nggak sih? Secara lingkungan enak, kayak mereka Italian kan kayak mana ya namanya, suka ngobrol, jadi kayak enak sih, bener-bener kayak mereka warm sih gitu. Mungkin jadinya kalau buat teman-teman yang tipikal orangnya itu diem-diem introvert, mungkin cocok nih ke Finland. Tapi kalau yang suka bawel-bawel, yang orangnya ya gitu lah ya, nah itu mungkin cocok nih untuk coba beasiswa Italia. Bener. Kalau yang demen traveling, demen makan, demen ngopi, ke Italia lah. Waduh, lumayan nih. Sama, aku penasarannya setelah lulus itu wajib pulang atau wajib mengabdi atau gimana nih? Atau bebas? Itu sebenarnya menurutku privilege-nya investasi Italia sih. Jadi kayak kita nggak ada ikatan apapun, benar-benar habis itu ya udah selesai. Jadi kayak kita mau
kerja di sini, mau balik Indo, mau pindah ke negara lain, itu benar-benar terserah sih Kak. Oke deh, aduh lumayan banget, boleh lah ya. Nanti pokoknya aku taruh link dan segala macamnya di bawah juga buat teman-teman yang memang tertarik ya. Jangan lupa dicek dan aku nggak tahu nih kamu mau dikepoin nggak Instagram Boleh, atau segala macamnya? boleh. Boleh, Kepoin sih. oke ya udah. Nanti aku taruh Instagram kamu deh ya. Kalau aku emang malah nggak mau karena aku takut. Aku takut sih karena pernah pengalaman gak enak juga, jadi kayak enggak deh. Oke. Ya, itu nanti kita ceritanya habis ini aja. Siap. Ya udah. Siapa tahu mau kepo juga masalah traveling. Aku traveling Iya, juga. boleh. Nanti kasih tau aja yang mau ditaruh linknya apa aja ya. Oke deh. Thank you, Oke. Fit. Yuk. Dadah. Dadah.